Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat apakah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah generasi ke-10 setelah Nabi Nuh. Ia lahir di Babilonia. Ayahnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali, dan dia biasa membuat berhala dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hati dan pikiran Nabi Ibrahim dari kejahatan dan memberinya kebijaksanaan sejak beliau masih kecil. Pada usia 7 tahun, beliau bertanya kepada ayahnya tentang berhala yang tampak lucu dengan telinga besar. Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, dewa para dewa, Nak." Telinga besar ini menunjukkan pengetahuannya yang dalam. Hal itu membuat Nabi Ibrahim tertawa. Waktu berlalu, dan Nabi Ibrahim menjadi seorang pemuda yang penuh kebencian terhadap berhala-berhala itu. Sebagai seorang anak, ia biasa pergi ke kuil dengan ayahnya. Ia terkejut melihat perilaku orang-orang dengan berhala, seolah-olah berhala dapat mendengar atau memahami mereka. Pada awalnya, itu lucu, tetapi kemudian beliau mulai merasa marah kepada orang-orang tersebut karena kebodohan mereka. Suatu malam, Nabi Ibrahim meninggalkan rumahnya untuk pergi ke sebuah gunung. Dia berpikir tentang langit, bintang, dan bulan yang oleh sebagian orang diterima sebagai dewa mereka. Tapi hatinya berkata, kenapa mereka bisa menjadi Tuhan? Kadang-kadang kita bisa melihat mereka, dan kadang-kadang kita tidak bisa melihat mereka. Nabi Ibrahim terus mencari Tuhan. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim ke jalan kebenaran. Beliau merasa senang menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Kehidupan baru pun dimulai untuk Nabi Ibrahim. Satu-satunya misi adalah memanggil orang-orang kepada jalan kebenaran. Beliau mengundang ayahnya untuk masuk Islam, tetapi ayahnya menjadi sangat marah dan memperingatkan untuk berhenti. Jika tidak, dia akan melempari Nabi Ibrahim dengan batu sebagai hukuman. Seperti ayahnya, orang lain juga menolak panggilan Nabi Ibrahim dan mengancamnya. Kemudian beliau membuat rencana untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Selama satu festival besar, ketika semua orang berada di tepi sungai, Nabi Ibrahim pergi ke kuil dengan kapak dan menghancurkan semua patung kecuali yang terbesar. Sebelum meninggalkan kuil, beliau menggantung kapak di lehernya dan pergi. Lalu, ketika orang-orang kembali, mereka terkejut melihat dewa-dewa mereka hancur berkeping-keping tergeletak berserakan di seluruh kuil. Mereka mulai menebak siapa yang melakukan itu pada berhala, dan Nabi Ibrahim muncul di benak mereka. Mereka membawa Nabi Ibrahim ke kuil dan bertanya kepadanya, "Apakah kau orang-orang yang melakukan ini kepada dewa-dewa kami, wahai Ibrahim?" Beliau mengatakan kepada mereka untuk meminta petunjuk pada berhala terbesar yang tak terputus kepalanya. Mereka berkata kepadanya, "Kamu tahu betul bahwa berhala-berhala ini tidak berbicara, Ibrahim?" Dia bertanya kepada mereka, "Lalu mengapa mereka menyembah berhala-berhala itu yang tidak berbicara atau melihat atau bahkan tidak dapat membela dirinya sendiri?" Mereka menyadari bahwa mereka salah, namun kesombongannya tidak mengizinkan untuk mengakui kebodohan mereka. Mereka mulai meneriaki Nabi Ibrahim dan berteriak, "Bakar dia! Bakar dia!" Mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim. Malah, mereka menahannya dalam rantai dan merencanakan balas dendam.
mereka memutuskan untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api besar yang mereka buat. Mereka menggali lubang yang dalam, mengisinya dengan kayu bakar dan membuat api besar. Orang-orang berdiri menjauh dari api karena panasnya yang hebat. Mereka menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah ketapel besar. Tangan dan kakinya diikat. Mereka siap melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api besar itu. Ketapel dilepaskan dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tapi Allah tidak akan membiarkan nabinya dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api untuk menjadi sejuk dan aman bagi Nabi Ibrahim. Kemudian keajaiban terjadi. Api mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim keluar dari api seolah-olah tidak terjadi apapun. Wajahnya cerah, tidak ada tanda-tanda asap di pakaiannya. Orang-orang terkejut melihat itu dan berkata, "Luar biasa. Tuhan Ibrahim telah menyelamatkannya dari api." Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keajaibannya untuk memberitahu orang lain bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah benar-benar seorang nabi. Sehingga setelah itu, ketika Raja Babilonia Namrud mendengar tentang peristiwa ini, dia menjadi sangat marah. Dia ingin berdebat dengan Nabi Ibrahim dan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa dia adalah dewa dan Ibrahim adalah seorang pembohong. Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Apa yang bisa Tuhanmu lakukan sedangkan aku tidak?" Nabi Ibrahim menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup dan mati." Kemudian Raja Namrud menjawabnya dengan bangga, "Aku memberikan hidup dan mati. Aku dapat membunuh siapa saja, membawa mereka dari jalanan, dan aku dapat memberikan pengampunan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman mati dan menyelamatkan hidupnya." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat matahari terbit dari timur. Bisakah Anda membuatnya terbit dari barat?" Raja Namrud pun terdiam. Setelah lama menyuruh orang untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu wanita dan satu pria yang percaya kepada Nabi Ibrahim. Nama wanita itu adalah Sarah, yang kemudian menjadi istrinya. Sedangkan pria itu adalah keponakannya bernama Lut, dan dia menjadi seorang nabi. Mereka memutuskan untuk pindah dari Babilonia. Ibrahim, Lut, dan Sarah pun memulai perjalanan panjang mereka. Mereka melintasi Syria, Palestina, kemudian Mesir, dan menyeru kepada orang-orang agar menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu orang miskin, dan melakukan perbuatan baik. Pada saat itu, Nabi Lut alaihissalam berdakwah dekat dengan Laut Mati, yaitu kota Sodom. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepadanya bagaimana orang mati akan hidup kembali pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, memotong-motongnya dan mencampur bagian-bagian tubuhnya, lalu kemudian membaginya menjadi 4 bagian dan menempatkannya di atas 4 bukit yang berbeda. Kemudian memanggil kembali burung-burung itu dengan menyebut nama Allah. Segera setelah bagian-bagian burung yang bercampur itu terpisah, bergabung dengan tubuh aslinya di tempat yang berbeda, dan burung-burung itu terbang kembali ke arah Nabi Ibrahim. Pada suatu ketika di Mesir, ada seorang raja yang sangat jahat. Dia mencoba untuk menyakiti istri Nabi Ibrahim, yakni Sarah. Ketika dia melihatnya, dia mencoba memegangnya dengan tangan, tetapi tangannya menjadi kaku. Dia berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Tuhanmu untukku, dan aku tidak akan menyakitimu." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya, dia kembali mencoba memeluknya. Tangannya pun kembali kaku. Kemudian dia sadar, dia bukan wanita biasa. Dia kembali meminta Sarah untuk menyembuhkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pria jahat itu sembuh lagi. Sebelum Sarah meninggalkan tempat itu, sebagai hadiah,
raja memberinya seorang pelayan Mesir bernama Siti Hajar. Waktu pun berlalu, akan tetapi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar belum dikaruniai anak dan mereka pun semakin tua. Jadi Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi hambanya Hajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberkati mereka dengan seorang anak. Hajar melahirkan seorang putra bernama Ismail. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua. Seperti rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi Ibrahim bangun dan meminta istrinya untuk mempersiapkan putranya dalam suatu perjalanan panjang. Saat itu Nabi Ismail masih sangat kecil. Setelah berjalan sangat lama, mereka mencapai satu tempat di Gunung Safa dan Marwah. Lembah itu tidak memiliki buah, tidak ada pohon, dan tidak ada air. Bahkan lembah itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka sendirian dengan sedikit makanan dan air yang hampir tidak cukup untuk 2 hari. Hajar bertanya, mengapa dia meninggalkan mereka di daerah gurun ini? Ibrahim pun tidak menjawabnya. Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk melakukannya? Nabi Ibrahim pun hanya menjawab singkat, ya. Kemudian istrinya menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama mereka. Hajar terus menyusui Ismail dan minum dari air sampai habis. Dia menjadi sangat haus dan anak bayi itu menangis. Dia meninggalkannya di Bukit Marwah dan bergegas ke bukit terdekat Syafa. Dia berdiri di sana dan mulai melihat ke lembah sehingga dia melihat seseorang. Tetapi dia tidak dapat melihat siapapun. Dia beralih kembali ke Bukit Marwah, berdiri dan mulai mencari, tetapi tetap tidak dapat melihat siapapun. Dan kembali berlari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ketika Hajar mencapai Marwah, untuk terakhir kalinya, dia sangat lelah. Dia duduk di sebelah bayi. Kemudian dia mendengar suara. Dia berdiri dan meminta bantuan. Hajar melihat seorang malaikat sedang menggali bumi sampai air mengalir. Hajar pun membangun sebuah baskom kecil di sekelilingnya. Dia mengambil air dengan tangannya, minum, mengisi kantong airnya, dan menyusui bayinya. Tempat air mengalir itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Nabi Ibrahim sangat senang pada Hajar karena imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Nabi Ibrahim mengirim beberapa musyafir Arab melalui Mekah. Para musyafir melihat burung-burung berterbangan di sekitar Marwah. Mereka pasti terbang di sekitar air. Ketika mereka tiba di air, mereka menemukan Hajar dan bertanya kepadanya, apakah Anda mengizinkan kami untuk tinggal bersama dan menggunakan air ini? Hajar setuju dan menjadi sangat senang bisa melihat orang baru. Orang-orang menetap di sana dan menjadi penduduk tetap. Seluruh lembah menjadi hidup. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail. Malam berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mimpi yang sama kepadanya. Beliau pun siap untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia sangat mencintai anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Ismail dan memberitahunya tentang mimpi itu. Beliau meminta pendapat putranya. Nabi Ismail alaihissalam menasihati ayahnya untuk memenuhi perintah Allah dan dia menunjukkan kesabarannya. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim membawa pisau dan melewati sebuah tempat bernama Mina. Iblis dan setan datang kepada mereka dan mencoba meyakinkan untuk tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua mengusir setan, memunggungi, dan tidak mendengarkan. Ketika mereka mencapai Gunung Arafat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan putranya Nabi Ismail di tanah.
Beliau kemudian mengambil pisau dan siap untuk mengorbankan putranya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi Ibrahim, "Oh Ibrahim, Anda telah melaksanakan perintahku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai gantinya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah sejak dia masih kecil. Itulah satu-satunya cara agar kita sukses di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah sudah sangat tua, para malaikat datang untuk melihat mereka dalam bentuk manusia. Nabi menyambut mereka sebagai orang asing. Beliau menyajikan kepada mereka anak sapi panggang, tetapi mereka tidak makan apapun. Nabi Ibrahim pun merasa heran. Para tamu itu memberitahunya untuk tidak takut karena mereka adalah malaikat. Mereka membawa kabar baik untuk Nabi Ibrahim. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka seorang putra. Anak itu akan dipanggil dengan nama Ishak dan dia akan menjadi seorang nabi. Sarah tidak percaya akan berita itu sebab dia sudahlah sangat tua. Para malaikat berkata bahwa segala sesuatu mungkin saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Ismail sudah tumbuh menjadi dewasa, belajar bahasa Arab dan kemudian menikah. Setelah beberapa saat, Nabi Ibrahim datang menemui keluarganya. Tapi saat itu, istrinya telah meninggal dan putranya Ismail tidak ada di rumah. Maka Nabi bertanya kepada istri Ismail tentang kondisi kehidupan mereka. Tapi istri Ismail mengeluh tentang segalanya. Ia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menyadari bahwa dia sangat tidak tahu berterima kasih. Wanita seperti ini tidak akan menjadi istri yang baik bagi Ismail. Nabi Ibrahim pun meninggalkan pesan rahasia untuk Ismail agar menceraikan istrinya. Dan Ismail pun mematuhi ayahnya. Dia menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Setelah beberapa saat, Nabi Ibrahim kembali mengunjungi putranya dan melihat dia telah menikah dengan seorang wanita yang baik. Ia pun sangat bersyukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah rumah untuk beribadah kepadanya. Beliau pun pergi kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk meminta bantuan untuk membangun Ka'bah. Mulailah mereka untuk membangun Ka'bah. Batu Ka'bah berasal dari surga. Hal ini dapat ditemukan di sudut Ka'bah dan dikenal sebagai batu hitam Hajar Aswad. Ismail alaihissalam membawa batu sementara Nabi Ibrahim alaihissalam membangun tembok, dan ketika tembok menjadi tinggi, Nabi Ismail membawa batu dan meletakkannya di atas. Kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima persembahan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup selama sekitar 175 tahun. Hidupnya penuh dengan peristiwa, ujian, dan cobaan. Beliau memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di Hebron, 20 mil barat daya Yerusalem. Ini adalah akhir dari kisah kita hari ini. Insya Allah lain kali kita akan menikmati kisah indah para nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.